wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas fisika kelas 12 mengenai reaksi inti. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi inti? Reaksi inti merupakan cara untuk melihat proses perubahan yang terjadi pada inti atau nuklida berubah dari nuklida satu ke nuklida lainnya. Perubahan itu karena peristiwa peluruhan, penggabungan, atau pecah akibat benturan. Reaksi ini ditulis mirip dengan reaksi kimia dan menggunakan prinsip yang sama dalam penghitungan. Nah, materi pertama yaitu reaksi peluruhan. Reaksi peluruhan menggambarkan berubahnya nuklida menjadi nuklida baru dengan memancarkan partikel radiasi. Persamaan reaksi peluruhan mudah dikenali dari bentuk perubahan nuklida seperti pada contoh berikut. Yang pertama yaitu peluruhan alfa. Seperti pada contoh berikut yaitu Ra22688 dihasilkan dari Rn22286 ditambah dengan alfa 42. Yang kedua yaitu U23892 dihasilkan dari Th23490 ditambah dengan alfa 42. Pada peluruhan alfa melepaskan 2 proton dan 2 neutron sekaligus. Yang kedua yaitu peluruhan beta. Seperti pada contoh karbon 14,6 dihasilkan dari nitrogen 14,7 ditambah dengan beta 0-1. Pada peluruhan beta terjadi perubahan neutron menjadi proton. Yang ketiga yaitu peluruhan beta positif. Seperti pada contoh nitrogen 13,7 dihasilkan dari karbon 13,6 ditambah dengan peluruhan beta 0+1. Yang kedua yaitu K3719 dihasilkan dari argon 3718 ditambah dengan beta 0+1. Pada peluruhan beta positif terjadi perubahan proton menjadi neutron. Yang keempat yaitu peluruhan sinar gamma. Seperti pada contoh C12,6 dihasilkan dari C12,6 ditambah dengan gamma 00. Pada peluruhan gamma tidak ada proton atau neutron yang berubah. Biasanya pada peluruhan gamma bersamaan dengan peluruhan lainnya. Selanjutnya, mari mencoba menggunakan persamaan reaksi peluruhan untuk masalah berikut. CS13755 dihasilkan dari BA13756 ditambah dengan X. Nah, apakah partikel X? Apa nama reaksi peluruhan ini? Dan bagaimana perubahan komposisi nukleon yang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mulailah dengan mencermati persamaan reaksi. Dengan menggunakan kesamaan jumlah, maka akan diperoleh X0-1, maka X adalah sinar beta. Reaksinya dinamakan dengan reaksi peluruhan beta. Perubahan yang terjadi adalah kehilangan 1 proton dan penambahan 1 neutron. Artinya, ada proton yang berubah menjadi neutron. Nah, selanjutnya yaitu reaksi fisi. Fisi nuklir adalah peristiwa pembelahan nuklida besar menjadi 2 nuklida yang lebih kecil. Dari reaksi fisi akan dihasilkan energi yang besar dan partikel radiasi serta produksi radioisotop lain yang akan digunakan manfaatnya.
Fisi nuklir secara terkendali terjadi dalam reaktor, sedangkan fisi nuklir tak terkendali terjadi pada bom nuklir. Untuk membelah nuklida biasanya digunakan peluru neutron. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatik oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri persamaan reaksi. Berikut contoh reaksi fisi nuklir. N10 ditambah U23592 dihasilkan dari Sb13351 ditambah NB9941 ditambah 4 dikali N10. Mari mencoba melengkapi reaksi fisi berikut. N10 ditambah dengan U23592 menghasilkan X ditambah NB9236 ditambah dengan 3 dikali dengan N10. Nah, berapakah jumlah proton, jumlah nukleon, dan jumlah neutron nuklida X tersebut? Nah, untuk jumlah proton diperoleh dari 92 dikurang 36 sama dengan 56. Selanjutnya, jumlah nukleon diperoleh dari 235 ditambah 1 dikurang 92 ditambah 3 kali 1 sama dengan 236 dikurang 95 sama dengan 141. Dan untuk jumlah neutron yaitu 141 dikurang 56 sama dengan 85. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi fusi. Yang dimaksud dengan reaksi fusi atau fusi nuklir adalah penggabungan dua nuklida ringan bergabung menjadi nuklida lebih besar. Dalam fusi nuklir dihasilkan energi sangat besar. Fusi nuklir selalu terjadi setiap saat di matahari, di mana neutron dan proton membentuk inti hidrogen dan helium. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh fusi nuklir di mana dua neutron bergabung membentuk helium. Untuk selanjutnya, helium membentuk isotop baru dengan melepas neutron. Persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. H21 ditambah dengan H21 menghasilkan helium-42 yang mana dihasilkan dari helium-32 ditambah neutron 10 ditambah dengan energi. Selanjutnya yang keempat yaitu energi reaksi. Reaksi nuklir, peluruhan, fisi, dan fusi selalu menyertakan energi. Energi reaksi dihitung dengan kesetaraan perubahan massa antara massa semula dengan massa sesudah kejadian. Jika ada selisih positif, maka reaksi menghasilkan energi. Sedangkan jika selisihnya negatif, maka reaksi nuklir memerlukan energi. Secara matematis dapat dituliskan E sama dengan delta M kali 931 MeV atau delta M sama dengan jumlah massa sebelum dikurang dengan jumlah massa sesudah. Selanjutnya, mari kita hitung energi fusi nuklir neutron yang bergabung menjadi helium dengan persamaan reaksi berikut. H21 ditambah H21 menghasilkan helium-42 ditambah dengan energi. Jika massa neutron 2,003 dan massa helium 4,001, maka delta M sama dengan sigma M sebelum dikurang sigma M sesudah sama dengan 2,003 ditambah dengan 2,003 dikurang 4,001 sama dengan 0,005. Selanjutnya kita cari energinya yaitu E sama dengan delta M dikali
931 MeV, yaitu 0,005 dikali 931, yang mana hasilnya sebesar 4,665 MeV. Karena selisih delta M-nya positif, maka reaksi fusi tersebut menghasilkan energi. Selanjutnya yang kelima yaitu deret radioaktif. Suatu unsur radioaktif atau isotop radioaktif selalu meluruh sehingga terbentuk unsur yang baru. Unsur yang terbentuk masih juga bersifat radioaktif sehingga akan meluruh. Demikian terus akan terjadi sehingga akhirnya akan diperoleh hasil akhir terbentuk inti atom yang stabil atau mantap. Dari hasil inti-inti yang terbentuk yang bersifat radioaktif sampai diperoleh inti atom yang stabil atau mantap, ternyata serangkaian inti-inti atom yang terjadi memiliki nomor massa yang membentuk suatu deret. Karena dalam peluruhan radioaktif hanya pemancaran sinar alfa yang menyebabkan terjadinya perubahan nomor massa inti, maka unsur radioaktif dalam peluruhannya dapat digolongkan dalam 4 macam deret, yaitu deret thorium atau 4N, deret neptunium 4N ditambah 1, deret uranium 4N ditambah 2, dan deret aktinium 4N ditambah 3. Di mana dari keempat deret tersebut, 3 merupakan deret radioaktif alami, dan 1 deret merupakan deret radioaktif buatan, yaitu deret neptunium. Data lengkap deret radioaktif disajikan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu deret thorium dengan nomor massa 4N, inti induk TH23293 dengan waktu paruh 1,39 kali 10 pangkat 9, yang mana produk inti akhir stabilnya yaitu Pb 20882. Yang kedua, deret neptunium dengan nomor massa 4N ditambah 1 dengan inti induknya Np 23293, waktu paruh 2,25 kali 10 pangkat 6, yang mana produk inti akhir stabilnya yaitu Bi 20983. Yang ketiga yaitu uranium dengan nomor massa 4N ditambah 2, yang mana inti induknya yaitu U23293 dengan waktu paruh 4,51 kali 10 pangkat 9, yang mana produk inti akhir stabilnya yaitu Pb 20682. Dan yang terakhir yaitu deret aktinium dengan nomor massa 4N ditambah 3 dengan inti induk U23293, waktu paruh 7,07 kali 10 pangkat 8 tahun, dan produk inti akhir stabilnya yaitu Pb 20782. Sekian penjelasan mengenai reaksi inti. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.